Kapel Santa Lucia yang berada di kawasan RT 5 RW 5, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, di mana mereka yang mendiami beberapa tanah yang ada di kawasan tersebut biasa menyebut tanah garapan. Seiring dengan berjalannya waktu, tanah garapan terus berkembang. Ternyata banyak warga setempat yang beragama Katolik. Hal tersebut merupakan suatu gagasan pemikiran yang terbentuk untuk didirikannya kapel. Awal terbentuknya kapel pertama-tama adalah gagasan pemikiran almarhum Esti Irianingsih yang melihat banyaknya umat Katolik. Hal tersebut menjadi suatu kekhawatiran yang dipikirkan karena banyaknya gereja Kristen di sekitar pemukiman tersebut. Dan yang menjadi kekhawatiran utama adalah akan ada umat yang mengikuti gereja Kristen. Hal tersebut merupakan dugaan yang masuk akal. Dengan jarak dan akses yang lumayan sulit untuk menjangkau gereja Katolik di paroki saat itu, menambah kekhawatiran almarhum Esti Irianingsih kala itu. Apa yang dipikirkan oleh almarhum Esti saat itu berkumpul di paroki. Dan yang menjadi permasalahan saat itu adalah kepastian hak kepemilikan tanah yang akan dijadikan kapel, yang disarankan oleh almarhum Pak Sitinjak. Sampai pada akhirnya, Romo Yohanes Rituan Amo menyetujui pembangunan dan pembelian tanah yang akan dijadikan kapel. Sebetulnya tidak ada alasan yang pokok dalam membuat kapel. Kapel itu dibuat di luar rencana. Jadi pada awalnya sebetulnya kita itu mau bikin sebuah bedeng sebagai tempat untuk berkumpul umat yang ada di sekitar itu kan disebut daerah yang selama ini umat itu tidak bisa berkumpul karena rumah-rumah di situ kan pada dasarnya kecil-kecil, sehingga umat itu tidak bisa melakukan kegiatan menggereja seperti yang pada umumnya, misalnya untuk pendalaman iman, rosario atau apa. Sehingga terpikirkan kami dari PST untuk membuat sebuah tempat sebagai sarana untuk berkumpulnya umat. Gitu. Ya, Pak Sitinjak itu yang awal sekali bersama kami untuk bersama-sama ada ide untuk mendirikan sebuah bukan kapel, dulu pikirannya adalah bukan kapel, yaitu bedeng, sehingga itu menggunakan tanahnya Pak Sitinjak. Kemudian ketua lingkungan Fransiskus yaitu Pak Budi. Ya, saya bersama Pak Budi mendekati Pak Sitinjak, kemudian kita berbicara bertiga sampai akhirnya terlibat umat yang lainnya di dalam mendirikan kapel ini. Jasa mereka berdua sangat besar, kontribusinya juga sungguh sangat besar di dalam mendirikan kapel ini, karena bagaimanapun mereka lah yang membantu kami, dan kami hanya datang begitu saja, dan mereka yang tahu persis areal di situ, sehingga mereka lah yang cukup berjasa untuk mendirikan kapel ini. Terima kasih. Pertama saya cerita tentang adanya pertama dulu umat Katolik yang ada di Kirap Remaja ini. Pada tahun 2002 kami masuk ke sini, belum ada perkumpulan Katolik, tapi kami mau masuk di perkumpulan Paguyuban orang Batak. Kebetulan pada waktu itu berdoa terakhir, setelah berdoa saya bikin atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Teman saya, Ibu Simanjuntak, melirik pada waktu itu, oh mungkin dia Katolik. Terus seberapa waktu datang dia ke rumah menanyakan saya bahwa dia juga seorang Katolik. Terus ibu itu bilang, kamu gereja di mana?
saya kadang di Bekasi. Saya juga Katolik. Mari kita bikin perkumpulan Katolik karena di sini banyak Katolik. Akhirnya pendekatan jadilah satu perkumpulan Katolik. Dari situ kami berhimpun gereja Katowisata. Itu banyak umat yang ada di Kira. Dengan adanya perkumpulan Katolik itu banyak yang kembali ke Katolik, mengurangi umat di Protestan. Itu satu juga ada kendala di antara kami dan pertanyaan tentang umat yang masuk di Protestan. Dengan adanya itu kami berkoordinasi dengan almarhum Ibu Jodi dengan Ibu Tami mengadakan sekolah minggu di rumah. Akhirnya ada sekolah minggu. Dengan pendek cerita, selalu sekolah minggu di rumah. Datanglah almarhum Pak Jodi, Pak Budi, Pak Tinjak, tolong cari kontrakan buat tempat pertemuan biar kita jangan di rumah terus, agak sungkan. Itulah inisiatifnya almarhum Pak Tinjak. Dia bilang kalau kita nyari kontrakan tetap pindah dan tidak memadai, bangunlah tanahku, ada sedikit di belakang apa adanya. Ya itulah awalnya berdiri adanya kapel. Inilah sejarahnya dia berdiri kapel Santa Lucia. Kita sebelum didirikan itu perasaan itu senang, akhirnya pokoknya senang sekali lah karena kita mungkin nanti bisa beribadah di tempat ini. Terus orang-orang di sini juga artinya jadi dekat beribadah. Kalau dukanya waktu mendirikan kabel ini banyak juga sih, ya kayak waktu pembangunannya pertama masih jalannya susah untuk membangunnya, kayak materialnya gitu sering bermasalah. Artinya kayak kita yang di sini melihat sekali amblas apa gimana malam-malam ya kayak gitulah kalau dukanya. Tapi kita semua itu rasa sekarang ini udah pulih lah dukanya itu. Sekarang kita tinggal di sini sudah sangat senang lah, senang. Terus ya, jemaatnya juga sudah tambah banyak, orang-orangnya ramah-ramah. Jadi Berdirinya Kapel Santa Lucia memang dalam sejarahnya melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali siapapun yang tinggal tidak jauh dari tanah garapan. Kapel Santa Lucia ini akan berkembang pesat. Bahkan bukan tidak mungkin akan menjadi stasi dan kemudian menjadi paroki. Melihat perkembangan umat yang tumbuh pesat, ke depan memang harus dipikirkan pengembangan dari tempat ibadah ini. Dengan komposisi 3 wilayah dan 13 lingkungan dengan sekitar 500 kepala keluarga, rasanya memungkinkan untuk berdirinya sebuah gereja. saya berharap Santa Lucia menjadi
Kapel Santa Lucia yang berada di kawasan RT 5 RW 5, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, di mana mereka yang mendiami beberapa tanah yang ada di kawasan tersebut biasa menyebut tanah garapan. Seiring dengan berjalannya waktu, tanah garapan terus berkembang. Ternyata banyak warga setempat yang beragama Katolik. Hal tersebut merupakan suatu gagasan pemikiran yang terbentuk untuk didirikannya kapel. Awal terbentuknya kapel pertama-tama adalah gagasan pemikiran almarhum Esti Irianingsih yang melihat banyak